Bapak Ibu, mari kita mentabiskan ibadah ini. Adapun pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu buat kita semua. Mari siapkan hati kita mau datang pada Tuhan, kita mau beribadah pada pagi hari ini. Mari sisihkan waktu kita sejenak, kita mau datang sama Tuhan, kita mau mengucap syukur karena hari ini kita masih boleh bangun, kita masih bisa berkumpul dengan keluarga dengan tidak kurang suatu apapun. Dan aku mau mengajak Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk mengangkat satu buah pujian ini yang mengatakan berhembuslah Roh Kudus di tempat ini.
suaramu, mari songaria, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang berkuasa, Allah yang layak ditinggikan. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mulia, mengurapi setiap kami, penuhi hati dengan hadirat-Mu Tuhan, urapi kami Tuhan, penuhi dengan hadirat-Mu, Ya Tuhan, sungguh kami rindu melihat kuasa-Mu tercurah di tempat ini, memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh bangun, kami boleh bernafas Tuhan saat ini, bukan karena kuasa hebat kami, tapi semua karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Tuhan, saat ini kami mau bersatu hati, kami mau datang di hadapan-Mu pada hari ini. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang kuduskan, layakkan setiap kami, agar kami layak Tuhan untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu pada hari ini. Pimpin Tuhan ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Jika ada kuasa roh jahat yang ingin menghancurkan ibadah ini, kami bersatu hati menolaknya hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mengucap syukur, memuji, dan menyembah bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Apa benar Bapak Ibu, sekali lagi aku tanya? Luar biasa. Pastinya luar biasa ya. Ada sukacita? Amin. Amin. Oke, kita masih memuji nama Tuhan. Kita mau bersuka cita karena Tuhan Yesus baik, dan aku undang untuk Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama bertepuk tangan dan kita angkat pujian yang mengatakan masuk gerbangnya bersyukur. Amin. Mari
pencipta segalanya. Yesus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya dengan senang hati, mereka puji dan puji Dia, puji dan dipasang katakan, musik dan narinya, semua makhluk di bumi di surga, angkat tanganmu, mereka puji Dia, oh Tuhan baik, oh Tuhan baik, oh Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, oh Tuhan baik, oh Tuhan baik, oh Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, oh Tuhan baik, oh Tuhan baik, oh Tuhan baik, oh Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, oh Tuhan baik, oh Tuhan baik, oh Tuhan baik, oh Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, oh Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, oh Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Haleluya. Boleh beri pengajaran buat Tuhan kita? Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini saya mengundang untuk Bapak Ibu saudara-saudari semua untuk mengambil sikap doa. Kita mau berdoa untuk pengakuan dosa kita. Bapa kami yang di sorga, puji syukur dan persembahan kami ucapkan kepadamu. Terima kasih atas segala berkat dan penyertaan yang Engkau berikan hingga saat ini. Saat ini kami datang kepadamu dengan membawa segala dosa dan pelanggaran kami. Kami sadar Tuhan telah melakukan banyak sekali dosa, baik antar sesama manusia, terlebih Engkau sang pemilik hidup kami. Sebagai manusia, kami bersikap egois, acuh tak acuh, dan hanya melakukan apa yang ingin kami perbuat. Ya Bapa, kami sadar betapa banyak kesalahan yang telah kami perbuat selama hidup di dunia. Banyak sekali penyesalan yang tidak dapat kami pulihkan. Banyak orang-orang yang telah kami sakiti jasmani dan hatinya. Kami tahu Tuhan, kami tidak dapat mengubah apa yang terjadi di masa lalu. Namun kiranya pergumulan ini terjadi sesuai dengan rencana-Mu. Bimbinglah kami agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan. Kuatkan dan mampukan kami agar kami berjuang dalam setiap kedagingan kami Tuhan. Dan kiranya Kau dapati kami setia hingga akhir hidup kami untuk melayani-Mu. Ini doa permohonan ampun kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Allah Maha Pengampun, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita pengampunan dosa terambil dari Matius 5 ayat 44 sampai 45. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Matius 5 ayat 44 sampai 45, demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga,
yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Sebagai respon dari berita pengampunan dosa yang telah kita baca bersama, saya mengajak untuk kita semua menaikkan pujian yang mengatakan, Tuhanku bila hati kawanku, ampunilah kami dan jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu siapkan persembahan syukur kita, dan persembahan nantinya bisa ditransfer melalui nomor rekening yang tertera pada layar kaca Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dan sambil persembahan akan kita jalankan, mari sama-sama kita akan menaikkan syukur.
kini ada untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu dalam hidup kami. Kami saat ini telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga setiap tangan-tangan yang telah memberi. Kiranya Kau yang boleh semakin berkati dalam pekerjaan, dalam usaha apapun yang mereka lakukan. Kiranya Kau boleh semakin berkati. Berkati juga setiap orang-orang yang akan mengelola persembahan ini. Kau berikan hikmat, tahuan Engkau Tuhan dalam mengelolanya. Terima kasih Bapa, ini persembahan kami, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Ibu Rohana Sujiono. Mari siapkan hati kita dan pikiran kita. Dan sambil kita menyambut kebenaran firman yang akan kita dengar, mari kita naikkan satu buah pujian yang mengatakan, sampaikan pada Yesus. Saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli, Dia peduli. Saat
Shalom Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji syukur kami kepada Tuhan untuk hari ini di mana Tuhan berikan kami kesempatan untuk bersekutu bersama-sama, dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini yang senantiasa menjadi tuntunan pegangan di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus juga yang membukakan, mencerahkan mata pikiran kami sehingga kami boleh memahami akan kehendak Tuhan dan juga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara, hari ini kita akan mendengarkan atau merenungkan firman Tuhan yang berdasarkan pada 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 14. Saya akan bacakan Tesalonika 5 ayat 12 sampai 14 dengan judul melatih diri dalam kesabaran. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasehati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Bapak Ibu Saudara, inilah nasihat-nasihat yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kita tahu bahwa jemaat Tesalonika ini juga banyak yang karena mereka anggap kedatangan Tuhan sudah dekat dan banyak yang tidak mau bekerja, banyak juga konflik di dalamnya, dan disinilah Rasul Paulus menasehati mereka untuk hidup damai satu dengan yang lainnya, dan dikatakan sabarlah terhadap semua orang. Kalau kita bicara soal kesabaran menjadi sesuatu yang langka saat ini, marilah kita akan lihat apa arti daripada kesabaran itu. Kata sabar itu dari asal bahasa Yunaninya adalah makrotumia, yang berasal dari dua kata, makros yang artinya panjang dan tumos yang artinya temperamen. Jadi kalau itu diartikan, katakan kelunakan, mau menanggung, panjang sabar, tabah, yaitu sabar. Kekuatan untuk menanggung aniaya dan perlakuan buruk. Maka katakan sabarlah kepada semua orang, mampu untuk membalas dendam, tetapi memilih untuk menahan diri. Jadi disinilah kita lihat bagaimana sabar artinya bahwa sebenarnya pengen kita ini balas dendam, pengen kita menyakiti juga orang yang menyakiti kita, menyusahkan orang yang menyusahkan kita, tetapi dengan kesabaran kita memilih untuk menahan diri. Itu adalah kesabaran. Kita gambarkan seperti pembentukan mutiara. Ya, biasanya ibu-ibu pasti suka mutiara, ya, indah, sesuatu yang indah. Nah, tetapi mutiara itu tidak begitu saja jadi, tetapi melalui sebuah proses. Mutiara yang indah dan berharga ini ternyata itu dimulai dari sebutir pasir. Butir pasir yang masuk ya ke dalam cangkrang kerang, lalu pasir itu melukai kerang, dan lalu kerang itu mengeluarkan suatu cairan khusus. Dan setiap kali itu terjadi, pasir itu masuk, dan akhirnya itulah yang menjadi bakal mutiara. Dan setiap itu lapis demi lapis itu dibalut, dibungkus, akhirnya jadilah sebuah mutiara. Dan kalau kita melihat mutiara yang memang asli, ya bukan imitasi, itu ada cahaya dari dalamnya. Jadi kalau kita lihat bahwa tidak ada penderitaan, maka tidak ada mutiara. Tidak ada pasir yang melukai kerang itu, maka tidak ada mutiara. Bapak Ibu Saudara, kita adalah mutiara Allah. Ya, bentuk-bentuk dan warna kita berbeda.
Tapi ini yang dikatakan oleh Yakobus di dalam Yakobus 1 ayat yang 2 dan 4. Yakobus 1 ayat 2 dan 4 saya akan bacakan. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun juga. Di dalam hidup kita ini diproses untuk menjadi mutiara Allah. Ketika ada hal-hal yang menjengkelkan kita, hal-hal yang menyusahkan kita, sepertinya itu bahkan membuat kita menderita. Tapi disitulah ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan bisa dikatakan kesempatan bagi kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Dan di dalam 1 Korintus 13 dikatakan ayat yang keempat, kasih itu sabar. Menarik ya. Kalau kita bicara soal kasih, tapi yang pertama itu sabar, ingin menunjukkan bahwa kalau kita membiarkan diri kita ini hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita ini jalan seiring dengan Roh Kudus, maka kita akan memiliki kasih Allah itu. Kita akan menghasilkan buah roh yang adalah kasih. Dan kasih itu sabar. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, bahwa memang sesungguhnya di dalam kehidupan kita ini kita tidak bisa menghindari masalah. Kita tidak bisa menghindari ya orang-orang yang mungkin membuat kita iritasi istilahnya. Apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang ini banyak hal, nggak usah jauh-jauh lah di rumah kita ya. Online, apa-apa online, sekolah online, anak-anak, orang tua khususnya ibu ya, atau ayah yang tidak terbiasa mengajarkan anaknya, wah itu bisa ujian tingkat tinggi kesabarannya. Tidak mudah, apalagi anak-anak masih kecil, ya maunya main tapi harus dia belajar. Disinilah kesabaran itu diuji. Dan pada awal-awal pandemi, ya kita hampir bisa dikatakan tidak bisa keluar rumah. Suami, istri, anak-anak semuanya di rumah. Biasanya pagi-pagi sudah ya mungkin suami ke usaha, ibu kemana, anak sekolah, tapi pada saat pandemi semuanya ngumpul. Dan disinilah gesekan-gesekan itu terjadi. Suasana bisa memanas. Tapi Bapak Ibu, kita tahu bahwa pandemi ini belum over ya, masih kita jalani. Dan inilah juga kita perlu melatih diri dalam kesabaran. Nah, bagaimana kita melatih diri dalam kesabaran ini? Setidaknya ada 4 cara. Ya, saya akan secara singkat jelaskan. Yang pertama yaitu kita melatih diri dalam kesabaran dengan meneladani kesabaran Kristus. Yang kedua, dengan mendengar keseluruhan kasus. Yang ketiga, dengan memaklumi kelemahan sesama kita. Dan yang keempat, dengan mengutamakan kepentingan sesama. Jadi Bapak Ibu, disinilah kiranya kita akan merenungkan firman Tuhan lebih lanjut. Bagaimana kita melatih diri dalam kesabaran. Yang pertama yaitu dengan meneladani kesabaran Kristus. Mari kita membaca dari 1 Timotius 1 ayat yang ke-16. 1 Timotius 1 ayat yang ke-6 maksud saya. Katakan tetapi ada orang yang tidak benar 16 sorry. 1 Timotius 1 ayat 16, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya
dan mendapatkan hidup yang kekal. Dikatakan bahwa Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Kesabaran kepada siapa? Rasul Paulus mengatakan demikian, dengan demikian aku menjadi contoh. Jadi Rasul Paulus memposisikan diri bagaimana Kristus telah begitu sabarnya kepada dia. Kita tahu bahwa latar belakang dari Rasul Paulus ini. Sebelum berjumpaan dengan Tuhan Yesus di Damaskus, Rasul Paulus adalah seorang penganiaya orang-orang percaya. Bahkan dialah salah satu yang bertanggung jawab atas kematian dari Stefanus. Dan juga dengan suatu misi dia akan memenjarakan, dia akan menganiaya orang-orang ketika dia, orang-orang Kristen ketika dia dalam perjalanan di Damaskus. Makanya Rasul Paulus sering mengatakan, aku adalah orang yang paling hina. Dia memposisikan diri adalah bagaimana dia sebagai penganiaya gereja. Tetapi Kristus begitu sabar dengannya. Diubahkanlah hidupnya. Dan dipanggillah dia menjadi rasul yang diurapi oleh Roh Kudus, dipakai oleh Tuhan. Disinilah mengapa kita perlu meneladani kesabaran Kristus. Karena Kristus begitu sabar terhadap orang-orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita yang harusnya tidak layak. Kita bisa bayangkan apa jadinya dengan kita kalau Tuhan Yesus itu tidak sabar dengan kita. Habislah kita. Dia anggap tidak layaklah kita juga sebagai orang-orang yang diselamatkan. Atau kalaupun kita sudah percaya tetapi kadang-kadang jalan hidup kita ini masih jauh dari Tuhan. Masih jauh untuk mengikuti Tuhan. Tetapi disinilah kita diajarkan untuk meneladani kesabaran. Maka jika Tuhan saja bisa mengampuni kita, dikatakan Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Menunjukkan kesabaran yang tidak ada batasnya. Inilah yang memang patut kita teladani. Dan di dalam Roma 15 ayat yang ke-7, Roma 15 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Jadi kita patut menerima orang lain yang mungkin mengesalkan kita, tetapi kita sabar untuk menerima kita. Kristus telah menerima kita, maka kita juga harus menerima sesama kita. Yang kedua adalah melatih diri kita dalam kesabaran dengan cara mendengar keseluruhan kasus. Mari kita membaca dari Amsal 18 ayat 13. Jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Memberi jawab sebelum mendengar. Mengambil suatu kesimpulan, melakukan suatu asumsi sebelum kita mendengarkan keseluruhannya, maka dikatakan itulah kebodohan dan kecelaan. Kita ini bisa dikatakan memalukan diri kita sendiri. Kita belum apa-apa udah marah-marah. Kita belum apa-apa udah emosi. Sedangkan kita belum mendengarkan seluruh kasus itu sebenarnya bagaimana sih kejadiannya. Kita tidak memberikan waktu untuk mendengar. Makanya disinilah terjadi keributan. Ya, di dalam keluarga, keributan di dalam persahabatan. Karena sering kali kita langsung berpikir negatif. Kita belum mendengarkan. Ya, kadang-kadang saya
Sebenarnya dalam mempersiapkan khotbah ini bicara soal kesabaran, ini juga bisa dikatakan berbicara kepada saya. Karena kadang-kadang saya juga bukanlah orang yang sabar-sabar amat. Ya ketika mendengarkan suatu berita apalagi mengenai pekerjaan udah langsung istilahnya spanning seperti itu. Tapi saya belajar untuk mendengarkan, untuk kita istilahnya inquiry. Kita tanyakan sebenarnya kejadiannya seperti apa. Mengapa ini terjadi seperti ini? Ya, itulah yang memang kita perlu kita mendengar keseluruhan dulu sebelum kita mengambil kesimpulan. Sebelum kita istilahnya juga apalagi memarah-marahi orang, memaki-maki orang, menuduh orang. Ini kan kejadiannya kadang-kadang seperti itu. Karena kita tidak mendengar keseluruhan kasus. Dan di dalam Amsal 14 ayat 29 dikatakan orang yang sabar besar pengertiannya. Makanya kita untuk dapat kita memahami, mengerti suatu situasi, kita harus mendengar terlebih dahulu. Dan ketika kita mendengar, kita akan lebih memahami. Dan ketika kita memahami, kita akan menjadi lebih sabar terhadap orang yang berkaitan. Dan yang ketiga, cara kita untuk melatih diri dalam kesabaran yaitu dengan memaklumi kelemahan sesama. Di dalam Kolose 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain dari apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kita, maka kita melakukannya yang sama. Kita lihat di sini Rasul Paulus ini mengkaitkan kesabaran dengan pengampunan. Ya. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Kolose untuk menempatkan kesabaran itu sejajar dengan pengampunan. Maka kalau kita bisa lebih sabar, maka kita akan rela mengampuni. Kita akan rela memaklumi. Jadi katakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 7, bagaimana ya kalau kita mengasihi orang lain, kita mengasihi sesama kita, maka itu akan menutupi kelemahannya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa mengapa kita menuntut ya orang lain padahal kita sendiri juga memiliki kelemahan. Bukannya maksudnya di sini kita menerima dosa-dosa ataupun kesalahan orang lain. Justru disitulah kita membutuhkan kesabaran. Ketika orang melakukan dosa, ketika orang di sekitar kita itu melakukan kesalahan. Perlu kesabaran dari kita. Yang bisa dikatakan kita yang lebih mengerti akan firman. Maka bimbinglah mereka, binalah mereka. Sehingga Roh Kudus juga bekerja dan mengubahkan kehidupan mereka dan mereka juga boleh bertobat. Kita harus memandang orang-orang yang menyebalkan kita, orang-orang yang menyakiti hati kita dari sudut pandang Tuhan. Kalau dari sudut pandang kita maunya apa-apa balas. Kita apa-apa mau reaksi negatif. Tapi kalau kita lihat daripada sudut pandang Allah, bagaimana dikatakan ampunilah, sabarlah. Jadi di sini kita bisa memaklumi. Ya, memang orangnya seperti itu, sabarlah. Mari kita mendoakan. Marilah kita bimbing dia, marilah kita bina dia. Sehingga dia pun boleh bertobat. Kita juga maklumi bahwa bukan saja karakter orang yang punya kelemahan, tetapi juga kadang-kadang situasi.
yang membuatnya dia melakukan apa yang dilakukannya. Ya, memang ada orang yang kadang kita pikir tidak masuk akal dan kita sulit untuk menerimanya, mengapa dia melakukan hal itu. Tapi marilah kita pahami, seperti yang tadi poin kedua, bahwa kita dengarkan dulu. Janganlah kita mengambil pikiran yang negatif dulu, janganlah kita berasumsi dulu. Tetapi kita maklumi bahwa setiap orang, ya mungkin dia ada desakan tersendiri, itulah yang kita harus berikan waktu. Maklumilah. Ya, kita juga harus sadari, kita bukan orang yang sempurna. Marilah, supaya kita bisa sabar, kita maklumi. Setiap orang punya kelemahan. Dan yang keempat, bagaimana kita melatih diri dalam kesabaran, yaitu dengan mengutamakan kepentingan sesama. Ini merupakan suatu yang atau bisa dikatakan golden rule ya, yang dikenal dengan sebutan golden rule. Dikatakan dari Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara, kita tahu ya, semua orang itu biasanya suka untuk dihormati. Orang itu mau dihargai, semua orang mau didengar, semua orang mau diperhatikan. Termasuk kita. Kita tidak suka orang-orang istilahnya menginjak kita. Kita tidak suka orang-orang kurang ngajar sama kita. Kita tidak suka orang-orang memaki kita. Kita tidak suka orang-orang memfitnah kita. Tetapi apakah memang itu tidak pernah kita lakukan terhadap orang lain? Kita harus ingat, bila kita ingin dihargai orang lain, belajarlah untuk menghargai orang lain. Jika kita ingin diperhatikan, belajarlah untuk memperhatikan sesama kita. Bila kita ingin mendapatkan perlakuan yang ramah, ya orang-orang ramah pada kita, tapi gaya kita ini sosokan, gak mau kenal, gak mau peduli orang lain, ya jangan haraplah orang ramah terhadap kita. Maka kita harus belajar berlaku ramah terhadap mereka. Dan jika kita ini tidak mau dibilang, maksudnya orang lain itu tidak mau berbohong pada kita, orang lain kita tidak mau orang lain itu tidak ingkar janji, maka kita haruslah menjadi orang-orang yang tepat janji. Kita tidak, ketika kita mengatakan sesuatu, ketika kita janji itu dilakukan. Nah, ini sebenarnya kalau kita bicara dalam keluarga, ya kami punya 2 anak, ya sekarang bertumbuh dewasa, sudah kuliah. Tapi dari kecil saya juga ya berkata kepada Pak Potak, ya suami, kita harus hati-hati dengan anak-anak. Janganlah kita asal ya karena semangat, misalnya kita lagi pergi makan, oh anak-anak suka, lalu kita bilang, ya udah nanti kita sering-sering ya makan ya di sini. Tahu-tahu sebulan berjalan, 2 bulan jalan, setahun nggak pernah lagi balik ke restoran yang dianggapnya anak-anak itu suka. Mungkin anak-anak juga akhirnya lupa, tetapi perkataan kita itu kita harus hati-hati. Kalau kita janji, karena kapan-kapan kita ngomong lagi, itu mah, mami mah cuma ngomong aja lah, Dedi cuma ngomong aja, kita liatin aja. Rasa percaya kepada kita tidak ada lagi karena mereka anggap, ya sudahlah ngomongannya itu angin lalu saja.
Tapi kita harus menanam bahwa supaya anak-anak kita itu kalau ngomong janji memangnya ditepati. Ya, makanya kami suka ajarkan kalau misalnya keluar, kalian pulang jam berapa? Pulang jam 9. Ya sudah. Kadang-kadang suka pulang jam 10, lelang enggak kemalaman jam 10, jam 9 sudah di rumah. Ya sudah jam 9 di rumah. Tepat janji ya. Karena kalau kami sudah terbiasa menepati janji, maka ketika anak-anak pulang lewat 10 menit saja, jam 9 lewat 10, lalu bilang, kalian bilangnya jam 9 tadi, kenapa baru pulang sekarang? Kalian tidak menepati janji. Nah inilah pelatihan-pelatihan bahwa kita harus mengutamakan kepentingan sesama kita. Di dalam kehidupan ini, ya di dalam keluarga, kitalah orang tua yang mengajarkan kepada mereka. Bagaimana kita harus juga mementingkan, memikirkan kepentingan orang tua. Mungkin mereka pikir, kan enggak, udah ketahuan lah perginya kemana. Tapi kita ajarkan mengapa, kami tanyakan, kamu harus pulang tepat waktu. Ya lalu istilahnya ditegur. Ya karena disinilah kalau sudah lewat waktu, ya berarti kita kan menjadi suatu orang tua memikirkan. Kita bilang sama anak-anak, kalian itu kami pikirkan kalau misalnya janji pulang jam 9 kok belum pulang. Ya, tapi kalian harus memikirkan bagaimana orang tua yang mempedulikan kalian. Jadi demikian juga di dalam rumah tangga kita. Apa yang suami ingin istrinya perbuat kepadanya, biarlah istrinya juga berbuat demikian terhadap suaminya. Demikian juga dengan orang tua anak. Janganlah kita bisanya nuntut-nuntut saja. Saya kepala rumah tangga ya. Pokoknya apa yang saya katakan harus kalian lakukan. Tetapi ketika dia tidak menghargai istrinya, lalu istrinya tidak menghargai dia, dan disinilah kita lihat bagaimana rumah tangga ini tentunya tidak akan ada damai sejahtera. Maka Bapak Ibu, kalau kita mengutamakan kepentingan sesama kita, anggota keluarga kita, maka inilah menyelamatkan banyak relasi antara anggota keluarga kita, relasi kita di dalam masyarakat. Kalau kita memperhatikan yang lainnya. Dan di dalam Filipi 2 ayat 4 dan 5 dikatakan, janganlah memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi anggaplah orang lain lebih utama dari diri kamu. Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus Yesus. Seperti kita meneladani kesabaran dari Kristus Yesus, demikian juga di dalam kita memperhatikan kepentingan orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Kita menaruh pikiran dan perasaan yang sama. Ini kita bisa lihat daripada pengorbanan Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya? Mengapa Tuhan Yesus mau menderita bagi kita? Karena Dia mementingkan kita. Sekalipun kita ini bisa dikatakan orang yang tidak layak, tetapi Tuhan Yesuslah yang melayakkan kita. Tapi disitulah keteladanan yang kita lihat bahwa dengan mengutamakan kepentingan sesama, kita belajar bahwa orang lain pun perlu kita perhatikan. Dan dari situlah kita juga memiliki kesabaran. Demikianlah Bapak Ibu, bagaimana kita melatih diri dalam kesabaran, yaitu dengan meneladani kesabaran Kristus. Kristus yang begitu memberikan dirinya, dia sungguh-sungguh dikatakan sepenuhnya sabar terhadap kita. Sabar sampai kita datang kepadanya. Dengan mendengar keseluruhan kasus. Jadi janganlah kita cepat untuk bicara,
tanpa kita mendengar terlebih dahulu. Yang ketiga, dengan memaklumi kelemahan sesama. Kita sabar dan mengampuni. Kita sabar dan memaklumi. Karena setiap daripada kita memiliki kelemahan, maka maklumilah kelemahan mereka. Bimbinglah, doakan supaya mereka bertobat. Dan dengan mengutamakan kepentingan sesama, kita memperhatikan sesama kita karena kita mengasihi mereka. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih sekali lagi untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami. Kami adalah orang-orang yang telah dipanggil Tuhan untuk hidupnya diubahkan oleh Roh Kudus dan menghasilkan buah roh. Ya Tuhan, biarlah melalui salah satu buah roh ini, yaitu kesabaran, kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, bagi keluarga kami. Tolonglah kami yang penuh dengan kelemahan ini, karena kami lebih memikirkan keegoan kami daripada kami memikirkan orang lain. Biarlah kami belajar lebih lagi melalui firman-Mu, bahwa bagaimana firman-Mu juga menunjukkan akan kasih Tuhan yang ditunjukkan bagaimana panjang sabar Tuhan menghadapi manusia yang begitu bebalnya. Tetapi dengan itu pun kiranya kami dibimbing pada pertobatan. Ya Tuhan, pakailah kami dan tolonglah kami sehingga hidup kami boleh menjadi berkat. Tuhan juga berkati GKRI Peniel, baik para pimpinan gereja. Tuhan berikan urapan hikmat daripada Tuhan, sehingga GKRI Peniel juga boleh lebih lagi dipakai Tuhan untuk menjadi berkat di sekitarnya, dan setiap jemaat dan umat Tuhan pun boleh bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bersama gereja-gereja segala bagi seluruh muka bumi, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
di tengah dunia, kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Karena Tuhan untuk kemuliaan-Mu, dalam seluruh kerajaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu, dalam seluruh kerajaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh Kita mengakhiri ibadah ini, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan bagi kita untuk bersekutu bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sekali lagi kami bersyukur untuk kesempatan bagi kami pada hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama sekalipun kami dalam keterbatasan kami, tetapi ibadah kami dimanapun kami berada, kami tetap memuliakan Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya akan lawatan Tuhan bagi umat-Nya. Dimanapun kami berada, kami percaya hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan pakailah kami untuk menjadi berkat. Bapak, Ibu, Saudara, marilah arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai saat ini hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.